Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Indrayana Putri dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Jessita Amriani Wardinata, Rizka Pato, Nurfaika Agus, Sania Indrayana Putri yaitu saya sendiri, dan Taufik Hidayat Satria. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai sistem kontrol. Baiklah, nama saya Taufik Hidayat Satria akan menjelaskan tentang sistem kontrol. Sistem kontrol atau sistem kendali adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengukur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat diperhatikan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita. Pengelompokan sistem kontrol manual dan otomatis. Pengontrolan secara manual adalah pengontrolan yang dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator dan mesin atau peralatan yang bekerja. Pengontrolan secara otomatis banyak ditemui dalam proses industri, pengendalian pesawat, pembangkit tenaga listrik. Sebagai contoh adalah pengaturan aliran, temperatur, dan tekanan dengan menggunakan katup pengatur. 2. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang mempunyai karakteristik di mana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol, disebut sistem kontrol terbuka. Sistem tertutup adalah identik dengan sistem kontrol umpan balik di mana nilai dari keluaran akan ikut mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Kontinu dan diskontinu. Pengendali secara kontinu membandingkan nilai sinyal pengukuran dengan set point untuk memutuskan tindakan yang tepat jika ada error. Pengendali mengatur nilai keluaran berdasarkan pada nilai parameter yang telah ditetapkan dalam pengendali. Pengendali dua posisi, dahulu on off, adalah jenis pengendali yang paling sederhana dan murah. Keluaran pengendali hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 100% dan 0%. Servo dan regulator. Regulator adalah bentuk lain daripada servo. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sistem dalam keadaan mantap yang konstan untuk sinyal masukan yang konstan. Perbedaan utama adalah bahwa pada regulator diberikan sinyal tambahan sehingga akan menghasilkan keluaran yang berbeda dari servo. Istilah regulator diperoleh dari pemakaian mula-mula, yaitu sebagai pengendali kecepatan dan tegangan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Indrayana Putri. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sistem kontrol. 1. Persamaan diferensialnya bersifat linear maupun tidak linear. 2. Bersifat menerima informasi, memprosesnya, mengolahnya, dan kemudian mengembangkannya. Ketiga, komponen yang membentuk sistem kontrol ini akan saling mempengaruhi atau saling berinteraksi. 4. Bersifat mengembalikan sinyal ke bagian masukan atau feedback, dan ini digunakan untuk memperbaiki sifat sistem. Karena adanya pengembalian sinyal ini atau sistem umpan balik ini, maka pada sistem kontrol otomatis sering terjadi masalah stabilisasi. Baik, perkenalkan, nama saya Nurfaika Agus, biasa dipanggil Vika. Saya dari angkatan 2018. Saya akan melanjutkan materi yaitu pemakaian sistem kontrol. Pemakaian sistem kontrol ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pengontrolan proses, itu adalah temperatur, aliran, tekanan, tinggi permukaan cairan, viskositas, misalnya pada industri kimia, makanan, tekstil, penghilangan
penggilingan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pembangkit tenaga listrik atau pengontrolan distribusi tenaga. Yang keempat adalah pengontrolan numerik, yaitu pengontrolan operasi yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses yang berulang-ulang, misalnya pengeboran, pembuatan lubang, tekstil, dan pengelasan. Yang keempat adalah transportasi, yaitu elevator, eskalator, pesawat terbang, kereta api, ban berjalan, pengendali kapal laut, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah servomekanis. Yang keenam adalah bidang non-teknis seperti ekonomi, sosiologi, dan biologi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Satria. Akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain sistem kontrol. Kendalian harus memperhitungkan setiap gangguan yang akan mempengaruhi variabel keluaran. 1. Analisis. Penelitian pada kondisi tertentu di mana performansi sistem dan model matematiknya. 2. Desain. Proses pencarian suatu sistem yang dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. 3. Sintesis. Mencari suatu sistem dengan prosedur langsung yang akan bekerja menurut cara tertentu. Sistem kontrol. 1. Sensor dan transducer. Sensor digunakan sebagai elemen yang langsung mengadakan kontak dengan yang diukur, sedangkan transducer berfungsi untuk mengubah besaran fisis yang diukur menjadi besaran fisis lainnya. 2. Error detektor. Mengukur error atau kesalahan yang terjadi antara keluaran aktual dan keluaran yang diinginkan. 3. Penggerak. Alat ini berfungsi untuk mengendalikan aliran energi ke sistem yang dikendalikan. 4. Penguat. Penguat ini terbagi atas dua bagian, yaitu penguat daya dan penguat tegangan. Penguat daya dibutuhkan karena hampir dalam semua kejadian, daya dari error detektor tidak cukup kuat untuk menggerakkan elemen keluaran, sedangkan penguat tegangan biasanya terdapat pada op-amp. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.